Dari Ya. cerita inilah kita. Nanti disampaikan aja, Bang Azhar. Iya, makanya ini kebetulan sekali. Kebetulan sekali kita hari ini kan ada nama-nama dan ini memang fakta orangnya bisa, tapi salah satu hal yang paling memang ini mereka harus dilindungi. Mereka ini takut trauma. Kalau Kemarin untuk kita juga menerima jenazah. Memang pelayanannya BP2MI hari ini kan relatif cukup baik. Jadi penanganan dari ketika meninggal di luar negeri, kemudian masuk ke Bandara Soekarno-Hatta, sampai dikirim ke Pacitan, Mas Rifki. Iya. Jadi memang banyak. Ini rata-rata kan kabarnya NTT saja 50 katanya. Iya. Sampai Januari sampai bulan ini. Migran yang meninggal itu. Ya, inilah masalahnya ini. Jadi kita kadang melihatnya sedih. Kalau dengar cerita itu sedih luar biasa. Baik, Bapak Ibu sekalian. Ini saya sudah di sudah Pak Wamen kelihatannya sudah kelihatan ini sudah siap beliau. Siap. Oke. Tinggal Pak Beni Ramdhani nih belum. Mungkin Pak Masteng bisa kontak nih. Jadi memang para Bapak Ibu sekalian, untuk sesi awal sore ini dua orang terlebih dahulu, yaitu Pak Beni Ramdhani dan Pak Wamen Pak Fahir, karena izin yang dari Komnas HAM ini izin dulu, beliau agak terlambat karena masih jadi pembicara di tempat lain gitu. Bang Anies ini masih ada agenda, jadi nanti kita akan mulai dulu dengan Pak Beni Ramdhani dan Pak Fahir untuk menjadi narasumber diskusi kita yang penting ini. Terus saya tadi berpikir bagus juga nih kalau memang ada tiga-tiganya ini sekaligus rakor ini sebenarnya. Bukan hanya webinar saja buat kita-kita. Buat beliau-beliau ini menjadi rapat koordinasi khusus ini. Penting ini. Apalagi ada para lawyer-lawyer kita di sini. Dari Bang Azhar itu sudah punya segudang pertanyaan sepertinya. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita tunggu Pak Beni Ramdhani dulu untuk bisa hadir beliaunya. Baik. Nama terkendali. Aman. Nanti oleh rekan-rekan panitia akan dimulai. Sebelum nanti saya membuka acara diskusi ini akan dipandu langsung dulu oleh panitia untuk kita mengisi acara acara webinar kita sore ini. Silakan kepada operator, kita tapi masih nunggu ini, tetap ini Pak Beni belum kelihatan ini.
Halo, Bang Beni promo gabung, Bang Beni. Moderator.
Baik, ini sudah ada di chat ini apa? Sepertinya Bang Beni Ramdhani sudah bisa gabung. Untuk operator, kita bisa mulai untuk pembukaan. Apakah demikian? Mohon info. Nah, ini alhamdulillah Pak Beni Ramdhani sudah hadir di depan kita semua. Pak Fahir tadi sudah juga hadir, beliau sedang ada bergeser sedikit. Pada operator, saya persilakan. Ya, ini Pak Fahir sudah hadir lagi. Baik, Bapak Ibu sekalian, para peserta webinar kita sore ini, kita akan memulai webinar ini dengan acara pembukaan dulu, yang kita mulai dengan lagu kebangsaan Indonesia Raya, himne HNI, dan nanti akan disampaikan pengantar diskusi oleh Presidium MNKHMI, Mas Rifki Karsayuda, dan kemudian kita akan mulai diskusi ini. Sesi pertama nanti akan dibawakan oleh Pak Beni Ramdhani, Kepala BP2MI, dan kemudian oleh Pak Wakil Menteri Luar Negeri, Bapak Fahir. Nanti yang ketiga, yang terakhir, Pak Anies dari Komnas HAM. Saya bisa mulai untuk acara pembukaan ini. Mohon operator untuk kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dan himne HMI.
Baik Bapak Ibu sekalian, telah kita lewati satu rangkaian acara kita. Sebagai pengantar diskusi kali ini, akan disampaikan oleh Presidium Majelis Nasional KAHMI, Mas Rifki Karsayuda, yang temanya terkait dengan pekerja migran kita. Kepada Mas Rifki Karsayuda, waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih Bang Denny. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Rabbi surah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati, kami banggakan, kami muliakan Kanda Abdurrahman Muhammad Fakhir, Wakil Menteri Luar Negeri pada Kabinet periode 2014-2019. Beliau ini sekaligus mantan Duta Besar Republik Indonesia di Riyadh, mantan Duta Besar Republik Indonesia di Kairo, dan kita tahu juga beliau adalah salah seorang senior di HMI. Beliau adalah alumni HMI Ciputat pada masanya kira-kira pada masa almarhum Az-Zumardi Azra. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Bang Benny Ramdhani, ini tokoh nasional kita saya kira. Dulu saya mengagumi Bang Benny pada saat menjadi senator di DPD RI dan sekarang diberikan amanah oleh Presiden sebagai Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Terima kasih Bang Benny. Yang saya hormati Mbak Anis Hidayat yang sekarang menjadi Komisioner Komnas HAM Republik Indonesia, Bang Denny, moderator, rekan-rekan sekalian. Yang pertama-tama tentu saya mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh narasumber dan moderator yang berkenan hadir dalam Forum Hukum KAHMI. Forum Hukum ini adalah diskusi setiap hari Rabu yang digelar oleh Koordinator Bidang Hukum, HAM, dan Perundang-undangan yang kebetulan di Presidium KAHMI pada Majelis Nasional KAHMI periode 2022-2027, Korbit ini diamanahkan kepada saya sebagai presidium yang mengkoordinasi bidang ini. Secara khusus tentu saya mengucapkan terima kasih kepada bidang perlindungan hukum yang diketuai oleh Mas Yuniarto. Saya mengambilnya Mas Masteng, ini terkenalnya. Beliau ini senior saya di Jawa Timur, Ketua Partai Hanura Jawa Timur, yang kantor markasnya ngalahin kantor partai yang lain-lain sekarang di tengah kota Surabaya, dan seluruh jajaran bidang perlindungan hukum yang hari ini menjadi Ahlul Bait yang mengambil tema saya kira sangat seksi tentang pekerja migran Indonesia pahlawan dalam bayang-bayang ancaman. Kita tahu semua bahwa dalam waktu ke waktu pemerintah termasuk negara telah memitigasi berbagai hal terkait dengan perlindungan hukum kepada para pekerja migran kita,
bukan hanya dalam konteks regulatif, tapi saya kira dalam konteks struktur negara, termasuk komitmen kita untuk melahirkan badan khusus yang saat ini dikepalai oleh Bang Benny Ramdhani. Kendati demikian, memang antusiasme masyarakat kita untuk menjadi pekerja migran Indonesia di luar negeri itu cukup tinggi dengan berbagai faktor. Salah satunya tentu faktor ekonomi di Indonesia, dan ancaman yang selalu mereka hadapi tidaklah kecil, kendati kita telah bekerja semaksimal mungkin. Para narasumber hari ini saya kira sangat lengkap komposisinya, mulai dari pejabat yang berwenang, Bang Benny, kemudian kita akan share pengalaman bagaimana Kanda AM Fakhir pernah mengalami pelayanan yang saya kira pernah beliau lakukan sebagai dubes di Riyadh di Arab Saudi, maupun terhadap teman-teman kita di Mesir. Sebelumnya beliau pernah juga menjadi wakil Duta Besar Republik Indonesia di Kuala Lumpur di Malaysia, dan dua lokus saya kira terutama Malaysia dan Saudi Arabia adalah lokus di mana dominasi pekerja migran kita cukup tinggi. Dan optik yang terakhir yang kita harapkan adalah tentu dari Mbak Anis Hidayat. Terakhir saya mengucapkan salam takzim dari 9 Presidium Majelis Nasional KAHMI yang saya wakili pada kesempatan sore hari ini, dan kepada rekan-rekan media yang meliput baik mengikuti Zoom maupun meliput melalui live YouTube pada kesempatan sore ini. Saya mengucapkan terima kasih karena rekan-rekan media setiap minggu saya kira secara konsisten terus memberitakan hasil-hasil diskusi forum hukum KAHMI kepada publik, dan itu tentu sangat penting bagi kita semua karena diseminasi informasi menjadi sangat dibutuhkan oleh KAHMI, bukan sekedar untuk eksistensi organisasi ini, tetapi untuk juga memberikan masukan, pandangan, dan persepsi yang dilakukan oleh KAHMI terhadap berbagai dinamika kebangsaan yang ada. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, Mas Denny. Sekali lagi terima kasih kepada semua. Selamat mengikuti forum hukum pada kesempatan sore ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Rifki, Presidium MN KAHMI yang kita banggakan, dan beliau sangat aktif menginisiasi ide-ide hukum, dan termasuk acara kali ini menjadi poin penting di dalam kepemimpinan beliau membidangi bidang hukum dan hak asasi manusia. Pada kesempatan kali ini diskusi kita mengangkat tema tentang pekerja migran. Dari alokasi waktu sekarang sudah jam 16:27. Semoga kita cukup waktu sampai dengan sebelum maghrib. Saya alokasikan sekitar jam 6 kurang. Nanti saya akan diinfokan jam 6 kurang 10. Semoga diskusi kita bisa menghasilkan berbagai ide, masukan, informasi, dan pengetahuan-pengetahuan baru dari para narasumber yang sangat tepat kali ini. Pada kesempatan pertama, saya mengenalkan dulu kepada Pak Benny Ramdhani, Pak Fakhir, dan Mbak Anis selaku narasumber kita. Beliau-beliau ini adalah seperti tadi saya bilang, bagus juga forum ini menjadi bagian koordinasi. Kita pengen juga ngobrol antara berbagai pihak ini, juga kita dengarkan masukan maupun juga pengalaman dari yang pernah dilakukan. Baik, pertama kali saya akan memberikan waktu kepada Bang Benny Ramdhani, waktu lebih kurang 10 menit untuk menyampaikan apa saja yang dilakukan oleh BP2MI, ini lembaga apa, kemudian bedanya dengan BNP 2 TKI itu apa, kemudian tupoksi-tupoksi yang terkait dengan perlindungan pekerja migran baik di dalam maupun di luar negeri. Baik, waktu dan tempat kami persilakan Pak Benny. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada moderator dan yang sangat saya hormati Mas Muhammad Rifki Nizami, anggota DPR RI Komisi 2 sekaligus Presidium Majelis Nasional KAHMI. Saya merasa tersanjung ya diundang dan hadir dalam acara ini. Saya yakin KAHMI serius dengan tema yang disodorkan, walaupun saya juga sering bertanya dan guyon, apa negara ini serius mau ngurus pekerja migran Indonesia?
Apa negara ini memiliki keseriusan untuk memberikan perlindungan kepada setiap pekerja migran Indonesia? Apakah negara ini serius dengan politik anggaran ya untuk mengangkat derajat kepada para pekerja migran Indonesia? Catatan saya, kalau negara mau serius mengangkat derajat para pekerja migran Indonesia sebagai pahlawan devisa, di sisi lain negara melakukan penghinaan kepada pekerja migran dalam beberapa hal. Misalnya, ketika saya masuk memimpin BP2MI, itu ada 3 istilah yang menurut saya ini penghinaan pada martabat pekerja migran, yang kemudian diksi ini saya rubah. Pertama, ya, dalam berbagai regulasi masih disebut peluang kerja, pasar kerja. Ya, bayangkan manusia, pekerja migran Indonesia, dan mereka harus masuk ya ke pasar kerja. Kita menggantinya dengan peluang kerja. Negara masih menggunakan istilah bisnis proses. Apakah negara berbisnis untuk menempatkan anak-anak bangsanya ke luar negeri? Bisnis proses saya ganti dengan diksi baru yaitu alur proses. Kemudian negara memberikan stempel kepada korban-korban TPPO, PMI unprocedural dengan menyebut PMI bermasalah. Ini regulated loh, ya. Saya kritik terhadap istilah ini. PMI bermasalah itu karena faktor orang lain dan bukan PMI-nya yang bermasalah, dia adalah korban, maka tidak bisa disebut PMI bermasalah. Saya menggantinya dengan istilah PMI terkendala. Ini awal catatan kritis saya, mudah-mudahan jadi diskursus kita. Kita lihat misalnya bahwa pasal 27 ayat 2. Tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Ya, di halaman 1. Artinya keinginan bekerja itu adalah hak setiap warga negara termasuk bekerja ke luar negeri. Tugas negara adalah memberikan fasilitasi. 1, membentuk regulasi yang strong regulated di mana negara menunjukkan berpihak. Yang kedua, tentu pelayanan terhadap setiap calon pekerja migran yang mudah, murah dan cepat. Dan ketiga adalah mempersiapkan menghadirkan berbagai fasilitas di mana negara harus memberikan penghormatan kepada para pekerja migran Indonesia yang sering kita sebut sebagai pahlawan devisa. Kita disodorkan data yang memiriskan, dan data ini bukan data baru. Ya, di tahun 2017, World Bank merilis ada 9 juta orang Indonesia yang bekerja di luar negeri. Padahal di tahun itu, hasil tracking ya yang kita lakukan, di tahun itu tercatat hanya 3,6 juta orang Indonesia yang bekerja di luar negeri yang tercatat secara resmi, berangkat secara resmi, berproses secara resmi. Asumsinya berarti ada 5,4 juta yang diduga ada di luar negeri, unprocedural, dan keyakinan kuat kami mereka adalah sebagian besar, sekali lagi, sebagian besar adalah korban penempatan ilegal yang dilakukan oleh sindikat penempatan ilegal, sindikat TPPO, mafia TPPO. Kita tidak boleh menyebut PMI ilegal. Ya, karena itu penghinaan bagi pekerja migran dan pekerja migran adalah korban. Tapi kita bisa menyebut proses penempatan ilegal. Ini harus menjadi kesepahaman kita bersama. Nah, bisa dibayangkan dengan jumlah ini, pergerakan yang sangat dinamis per hari ini di comment center kami, orang Indonesia yang berada di luar negeri, ya, adalah 4.731.245. Kita lihat negara-negara penempatan, ya. Saya ingin memberikan catatan kritis 2 negara lah. Hong Kong, Taiwan. Hong Kong, Taiwan ini kan daratan Cina. Ya, ini penting sebetulnya karena kita ingin menampilkan data. Ya biasalah Indonesia, kalau media sosial kita sudah dipenuhi hoax, ya berita kebohongan, hasut, adu domba, itu artinya pilpres sudah dekat. Kita sering diserbu dengan hoax seolah-olah ada 10 juta tenaga kerja asing di Indonesia. Kita diserbu dengan hoax bahwa Indonesia diserbu tenaga kerja asing Cina. Ya. Padahal yang saya tahu orang asing yang ada di Indonesia itu hanya 86.000 dan yang berasal dari Cina yaitu 62.000. Sementara kalau kita lihat Hong Kong pekerja kita ada 878.000 dan Taiwan 917.000. Artinya 1.800.000 kurang lebih orang Indonesia yang bekerja di daratan Cina dan orang Cina yang kerja di Indonesia hanya 62.000. Next, kita akan masuk ke kantong-kantong pekerja migran ya. Kita lihat 10 kantong terbesar dan saya ingin mengundang satu saat Majelis Nasional kami untuk datang ya. Kami undang secara resmi penuh hormat ke comment center kita untuk melihat secara langsung
By name, by address siapa mereka, berasal dari daerah mana, kemudian sekarang ada di negara apa, bekerja sebagai apa, diberangkatkan kapan, oleh siapa, melalui skema apa, harus selesai kontrak dan kembali ke Indonesia kapan, gajinya berapa, dan mereka tinggal di mana, titik koordinatnya di luar negeri. Itu terdetek semua dalam sistem yang kami miliki. Dan comment center ini baru kami dirikan di tahun 2021, 1 tahun setelah saya dilantik sebagai Kepala BP2MI. Sebelumnya 15 tahun ya BP2MI berdiri, yang sebelumnya BNP2TKI kita tidak punya comment center dan sekarang ada. Ini adalah single big data para pekerja migran kita. Saya ingin spesifik terkait penempatan di tahun 2020 karena memang situasi Covid terjadi penurunan 113.000 ya 436 orang, 2021 hanya 72.600. Tren tahun 2022 melewati situasi Covid telah terjadi kenaikan kurang lebih 212.000. Kalau total dengan 2023 tahun ini berada di 311.000. Tapi kuncinya adalah penempatan kita rata-rata di 270.000 setiap tahunnya. Ada gambar yang menarik, ini adalah penempatan pelepasan ya untuk Korea dan Jepang. Sudah semodel ini ya, acara-acara glorifikasi setiap pelepasan yang dilakukan oleh BP2MI ya, dan ini adalah perubahan besar, transformasi yang sedang kita kerjakan, karena bagi saya, bagi BP2MI, pekerja migran itu ambasador, pekerja migran itu duta negara yang mereka mendapatkan perlakuan hormat negara. Walaupun kadang-kala negara pelit sama pekerja migran Indonesia. Kadang-kala negara melakukan penindasan secara struktural dan sistemik bahkan kepada para pekerja migran Indonesia. Dan ini adalah cara-cara negara yang tentu harus kita hentikan bersama-sama. Problem mereka berangkat ke luar negeri tentu selain pilihan, ya kita lihat jumlah angkatan kerja kita 144 juta, jumlah pengangguran 8.039, ya, dan tentu bekerja ke luar negeri, merebut peluang kerja di sana adalah menjadi pilihan para pekerja migran Indonesia. Sepanjang mereka berangkat resmi, ya, dengan cara resmi, maka sesungguhnya mereka adalah para pekerja yang akan ditempatkan kepada negara satu yang memiliki kerjasama dengan negara kita, dan negara kita memotret gajinya tinggi, salary-nya, dan juga undang-undang perlindungan negara setempat yang sangat kuat pada para pekerja kita. Kalau kita mau membahas spesifik tentang apa yang menjadi tema hari ini, ya, kita sedang menghadapi masalah tindak pidana perdagangan orang. Ini kejahatan yang tidak hanya kejahatan terhadap negara, kejahatan terhadap hukum, tapi juga ini kejahatan kemanusiaan. 30 Mei saya diundang oleh Presiden, saya memberikan paparan, ada Panglima TNI, Kapolri, Menko PMK, Menko Polhukam hadir, Menteri Naker hadir, ya, Mendagri hadir, Dirjen Imigrasi juga hadir. Saya katakan, kenapa tindak kejahatan TPPO ini masih berlangsung, dan kenapa para sindikat mafianya sulit disentuh oleh hukum? Kita harus jujur. Hal yang sama juga pernah diungkapkan. Berani mengatakan, para sindikat dan mafia ini dibackingi oleh orang yang memiliki atributif. Halo. Halo. Oh, mohon operator untuk bisa di-mute dulu. Bisa silakan dilanjut Pak Beni. Ya. Di hadapan Presiden saya katakan, izin Pak Presiden, kenapa sindikat mafia ini sulit disentuh oleh hukum? Karena mereka dibackingi oleh oknum-oknum yang memiliki atributif kekuasaan di negara ini. Mungkin ya satu-satunya lembaga negara, pimpinan lembaga pemerintahan yang berani menyebut seperti itu adalah Kepala BP2MI, dan bahkan sulit juga. Saya berharap suara ini muncul seharusnya dari NGO, ya, muncul dari kalangan aktivis, organisasi kemaslahan dan sebagainya. Dan saya bisa mengatakan bahwa yang dimaksud oknum-oknum yang memiliki atributif kekuasaan yang membackingi para penjahat dan sindikat TPPO adalah oknum TNI terlibat, oknum Polri terlibat, oknum kementerian lembaga terlibat, ya, termasuk oknum di BP2MI, oknum yang saya pimpin. Tentu saya harus fair. 8 bulan lalu saya pecat salah satu ASN kami karena terlibat dalam penempatan ilegal walaupun usia pensiunnya tinggal 1 bulan. Saya diberi pertimbangan untuk tidak memecat oleh orang internal karena alasan hanya tinggal 1 bulan pensiunnya. Saya katakan tidak. Jangankan 1 bulan, 1 menit pun pemecatan akan saya lakukan. Dan satu ASN lagi adalah sanksi disiplin, ya, kita turunkan pangkat dan jabatannya dan tidak boleh dipromosi kenaikan pangkatnya selama 1 tahun.
Pertanyaan kedua, apakah untuk melakukan pencegahan terkait tindak pidana perdagangan orang, ya, untuk bagaimana mereka yang secara prosedural bisa keluar dari wilayah negara kita dan masuk ke negara-negara penempatan, apakah itu hal yang sulit dilakukan? Saya katakan tidak. Apakah untuk menangkap para calo dan bandar-bandar besar tekong yang dibackingi oleh oknum-oknum aparat ini adalah pekerjaan yang sulit? Saya berani mengatakan 1000% tidak. Kuncinya adalah komitmen pada merah putih, komitmen pada republik, kesetiaan para penyelenggara negara yang disumpah atas nama Tuhan dan agama, disumpah atas nama konstitusi negara, kecuali mereka mau berkhianat terhadap republik dan menjadi bagian dari kejahatan itu sendiri dan bersekongkol dengan para penjahat. Kenapa tidak sulit? Kenapa hal mudah? Modus operandinya kita sudah paham di lapangan. Bisa kita lihat, ada modus konvensional, ada modus melalui propaganda medsos, kemudian ada modus LPK yang berwajah ganda, ya. Di satu sisi dia menyelenggarakan pelatihan, tapi di sisi lain dia melakukan penempatan, itu adalah pelanggaran undang-undang. Dan ada juga penempatan ilegal yang dilakukan oleh perusahaan resmi. Dia bermain dua kaki. Yang ini juga tentu harus, ya, membutuhkan tindakan tegas. Tapi sanksi mencabut izin perusahaan kan bukan di BP2MI, ya, termasuk bagaimana mencabut izin LPK, bukan kewenangan BP2MI. Kita kerjanya hanya bisa bagaimana memberikan rekomendasi, catatan, tapi sanksi bukan menjadi tugas kita dan kewenangan kita. Apa resiko yang akan dialami mereka yang berangkat secara tidak resmi? Memiriskan. Pasti, ya, korban-korban TPPO akan mengalami kekerasan fisik, kekerasan seksual, gaji yang tidak dibayar karena tidak pernah diikat oleh perjanjian kerja, pemutusan hubungan kerja oleh majikannya secara sepihak, dan diperjualbelikan dari majikan satu ke majikan yang lain, kemudian eksploitasi jam kerja, mereka sering diperkerjakan hingga 20 jam. Padahal kalau resmi itu hanya 8 jam. Dan anak-anak bangsa, anak-anak muda yang bekerja di laut lepas, di atas kapal, mengalami kekerasan, meninggal, tidak sedikit yang jenazahnya dilarungkan di tengah laut. Kemudian kita lihat, jalur yang lebih kita zoom in potretnya. Jalur tikus penempatan ilegal melalui perbatasan. Kita sudah mampu petakan provinsinya mana saja. Kemudian kantong PMI-nya direkrut dari mana. Negara tujuannya apa. Dia akan transit di mana. Kemudian pintu keluar yang digunakan mana. Apakah PLBN, apakah bandara, apakah pelabuhan, ataukah jalur tikus. Kita sudah paham terhadap masalah di lapangan. Bahkan 10 rute perdagangan orang ke Timur Tengah. Ya, transitnya di Singapura dan Malaysia. Kita sudah paham. Rute Jakarta, Malaysia Timur Tengah, Jakarta, Batam, Malaysia Timur Tengah, NTT, Surabaya, Batam, Malaysia Timur Tengah. Kita sudah mengetahui dan paham semua ini. Nah, kalau BP2MI memiliki pemahaman seperti ini, ya, sekalipun dia bukan lembaga penegak hukum, bukan badan intelijen, maka saya yakin jika badan intelijen berfungsi, jika penegak hukum berfungsi, maka mereka akan memiliki data yang pasti, yang lebih kuat dibandingkan BP2MI. Kita masuk sekarang kepada korban, sebagaimana yang saya laporkan kepada Pak Presiden, dan mudah-mudahan sahabat-sahabat dan juga, ya, kakanda-kakanda kami memiliki kepedulian yang sangat kuat terhadap problem ini. 3 tahun saya memimpin, dalam laporan kepada Presiden, 1.900 jenazah masuk ke tanah air, itu artinya 2 peti jenazah. Itu di saat tanggal 30 Mei. Sekarang di hari ini 2.204 jenazah. Rata-rata 2-3 peti jenazah masuk ke Indonesia yang tentu, ya, mereka adalah unprocedural 95%, dan dari 95% kita yakini mereka korban TPPO. Kemudian 3.527 yang sakit, cacat secara fisik, hilang ingatan, depresi ringan dan depresi berat. Itu yang kita tangani sehari-hari. Termasuk per hari ini, kalau kemarin di Istana saya sampaikan 94.000 yang dideportasi, pergerakan hari ini sudah mencapai angka 100.279. BP2MI tidak hanya memetakkan modus operandi, kemudian bagaimana mereka berangkat keluar, pintu-pintu keluar yang digunakan. Dengan modal nekat, walaupun ini bukan tusi utama BP2MI, ya, karena perang melawan sindikat ini sudah kita tabuh genderang perangnya bersamaan saya dilantik oleh Presiden di Istana Negara. 26 kali dari 46 kali penggerebekan saya memimpin langsung, dan kita sudah menyelamatkan 8.161. Artinya, sekalipun bukan lembaga penegak hukum, tidak memiliki kekuatan yang kuat secara regulasi, tapi hanya karena modal nekat, BP2MI mampu menyelamatkan dalam 3 tahun 8.161. Apalagi jika ini dilakukan oleh lembaga yang memiliki
kewenangan hukum itu sendiri. Maka kita harus prihatin karena 80% dari korban-korban yang meninggal, kemudian yang sakit, yang dideportasi, mereka adalah kaum perempuan, ibu-ibu. Jika menyebut ibu, mereka adalah orang yang melahirkan kita. Ya, maka mereka adalah orang-orang yang masuk ke dalam golongan orang yang merugi, ya, jika menganggap ini masalah biasa dan kita tidak memiliki empati dan tidak melakukan apapun. Kita punya Undang-Undang TPPO nomor 2001, mohon maaf, nomor 21 tahun 2007, udah lama banget nih. Kita punya gugus tugas yang dibentuk oleh negara, Perpres nomor 22 tahun 2021. Saya katakan kepada Pak Presiden, gugus tugas ini mandul, tidak efektif. Padahal ketua satunya Menko PMK, ketua duanya Menko Polhukam, ketua harinya Menteri PPA. Dan Kapolri, Panglima TNI, Menteri Naker, Menteri Luar Negeri, Menteri Sosial, BP2MI, itu hanya anggota. Kenapa mandul? Karena tidak ada kepastian siapa yang mengorkestrasi di lapangan. Rapat-rapat hanya sedikit kali dilakukan, SOP yang tidak jelas siapa bertanggung jawab atas tugas apa. Sehingga perpindahan restrukturisasi atas perintah Presiden, Ketua Harian Gugus Tugas, diserahkan pada Pak Kapolri, itu adalah usulan yang kami juga dorong melalui Menko Polhukam. Dan kita lihat dengan berpindahnya Ketua Harian kepada Kapolri yang memiliki struktur hingga di bawah, memiliki kewenangan yang sangat kuat dalam hal penegakan hukum, 10 hari ini kita berasa. Penangkapan terhadap calon-calon di lapangan, Polda Polres serentak dilakukan di seluruh wilayah Indonesia. Tentu saya berterima kasih atas apa yang dilakukan oleh Polri. Kemudian juga pencegahan ribuan orang dalam 10 hari sudah kita selamatkan melalui kerja-kerja Polri. Ini membenarkan apa yang saya sampaikan. Kalau kita punya kemauan, komitmen pada merah putih, jangankan mencegah, menangkap calon, memenjarakan bahkan para bandar, itu bisa dilakukan, termasuk memenjarakan siapa backing yang selama ini ya dari institusi kelembagaan yang ada di negara ini yang memiliki atributif kekuasaan yang bersekongkol dengan para sindikat dan mafia. Saya Oke, baik. menambahkan, Rasanya Pak Beni, ya, ini memang semakin mantap ini informasi yang disampaikan. Cuma memang kita nanti bisa sambung di sesi diskusi. Mungkin hal penting 2 menit dulu Pak Beni, ya 2 menit Pak Beni untuk sampaikan yang paling inti lagi. Monggo 2 silakan. menit, Mas. Saya percaya kami bisa setuju dengan cara berpikir saya. Republik ini tidak dimerdekakan untuk para pejabat negaranya duduk satu meja, minum kopi, dan makan siang dengan para penjahat, melakukan pemufakatan jahat, dan membiarkan kejahatan terjadi. Republik ini dimerdekakan untuk memerdekakan anak bangsa dari kemiskinan, kebodohan, dan penindasan. Dan itu yang lalai dilakukan negara, dan ini menjadi tugas saya, tugas kami. Ya, mudah-mudahan ini kita bisa lakukan secara kolaboratif. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini informasi menarik ini. Kalau menurut saya sebagai moderator, apa yang dilakukan oleh BP2M ini, data dan informasinya sangat banyak, apalagi sudah punya comment center, banyak hal yang sudah lebih progresif dari perlindungan PMI sebelumnya. Untuk lebih lanjut, kita dengarkan pemaparan dari Kakanda Fahir. Beliau ini penempatannya selalu di tempat-tempat yang mana banyak di luar negeri yang banyak TKI-nya. Dari Singapura, Kuala Lumpur, di Saudi Arabia, di Timur Tengah. Beliau sangat berpengalaman mengatasi persoalan-persoalan PMI di luar negeri. Feeding tadi dari Pak Beni Ramdhani bahwa sudah ada pemetaan dari dalam negeri, bagaimana perlindungan ini dilaksanakan di luar negeri. Karena salah satu tupoksinya BP2MI kalau tidak salah adalah juga berkoordinasi dengan perwakilan-perwakilan RI dalam rangka memberikan perlindungan. Kepada Kanda Fahir, kami persilakan untuk menyampaikan pokok-pokok pikiran dan hal-hal apa saja yang dilakukan oleh Kementerian Luar Negeri yang notabene punya Direktorat Perlindungan WNI. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih Bang Dedi, terima kasih juga Bang Rifki yang mengundang.
sangat terhormat bisa juga ikut perbincangan ini. Saya juga menaruh hormat kepada Bang Benny Ramdhani. Baru beberapa waktu yang lalu saya ikut press conference di kantor beliau. Itu terkait dengan PMI. Ini mungkin sekaligus edukasi lah. PMI itu cuma ada satu di Indonesia. Palang Merah Indonesia. Nah, itu sudah disepakati juga. Jadi kemudian yang ke depan mungkin soalnya sering terjadi kesalahpahaman. Terutama memang dari media, kita memaklumi sebenarnya karena sekedar ada kemudahan. Jadi membuat PMI itu jadi agak bingung. Satu, pekerja migran Indonesia, yang kedua adalah Palang Merah Indonesia. Dan menurut undang-undang PMI itu cuma Palang Merah Indonesia 2018. Itu makasih juga ini dengan Mbak Anies, kita sudah komunikasi sejak saya bertugas di Kuala Lumpur. Hampir sering kita koordinasi terkait dengan upaya-upaya perlindungan warga kita yang ada di luar negeri. Dan saya sudah mendengar dengan seksama tadi apa yang disampaikan oleh Bang Benny. Saya pikir sudah luar biasa. Tinggal pelaksanaannya aja lagi. Jadi mungkin ke depan lebih dilibatkan para law enforcer-nya, para mereka yang memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan hukum. Karena itu mungkin lebih efektif daripada kita berbicara terus kita tidak bisa melakukan apa-apa karena tidak memiliki kewenangan. Ya betul, saya memang bertugas hampir di semua negara yang saya ditugaskan sejak di Baghdad 1988 sampai 92. Itu antara lain adalah ketika harus mengevakuasi warga kita karena ada invasi Irak ke Kuwait. Artinya bayangkan saja pada waktu itu kedutaan besar kita di Kuwait ditutup dan kita harus mengungsikan warga kita dari Kuwait. Dan sebagian besar pekerjaannya adalah wanita dan di rumah-rumah. Bayangkan juga bahwa pada waktu itu tidak ada komunikasi, ya belum ada handphone lah intinya. Jadi kita harus door to door service mengevakuasi mereka. Itu bagian. Dan tentu ya penugasan kedua New York beda lah, agak beda itu antara bumi dan langit itu kalau menyangkut masalah perlindungan warga. Terus yang ketiga di Kuala Lumpur. Ya, bayangkan saja saya sering membuat perbandingan. Warga kita di Malaysia itu lebih besar daripada pada waktu itu ya, Provinsi Gorontalo. Nah, yang menangani itu kurang dari 200 orang. Sementara kalau di Gorontalo dari gubernur sampai RT RW. Nah, ini hanya membayangkan aja penanganan kita di luar negeri. Itu karena apa? Pertama, karena kita bertindak apapun itu sesuai dengan hukum negara setempat. Jadi tidak mungkin kita maksimal seperti harapan orang banyak di dalam negeri untuk memberikan perlindungan. Karena kita lagi-lagi adalah sesuai dengan hukum setempat. Jadi, nah karena itu, kalau boleh, ini saya sering juga agak-agak berlebihan gitu, menyatakan bahwa sejak awal, tanpa kita sadari, kita itu melanggar konstitusi. Karena ya, konstitusi kita jelas, alinea 4 itu menyebutkan melindungi segenap tumpah darah dan rakyat Indonesia. Itu dimanapun ada berada, itu konstitusi itu jelas. Nah, tapi kita terus terang banyak sekali menemukan warga kita bekerja di tempat di mana negara itu sendiri tidak memiliki peraturan perundang-undangan yang memberikan perlindungan kepada pekerja migran.
Gimana kita membiarkan warga kita bekerja di negara yang tidak ada, yang jelas negara itu tidak memberikan perlindungan kepada pekerja migran. Nah, di situ aja kita sudah mengatakan itu negara sudah, saya melihatnya tanpa kita sadari kita melanggar. Jadi saya sering memberikan gambaran negara yang ideal untuk warga kita yang bekerja adalah di mana mereka sendiri memiliki peraturan perundang-undangan yang memberikan perlindungan buat pekerja migran. Itu yang pertama. Kalau itu yang dijadikan target. Target, katakanlah kalau mau tadi yang disampaikan oleh Bang Benny, peluang. Bukan pasar ya, peluang. Itu yang harus kita jadi target. Dan jelas kalau di sana segala sesuatu kita tidak akan bermasalah ketika mengambil langkah-langkah kekonsuleran, perlindungan kepada warga kita. Itu udah pasti. Yang kedua, negara-negara yang kita memiliki perjanjian. Nah, kalau kita punya perjanjian, nah di situ kita akan masuk secara detail sebagaimana kita mengikat negara tersebut untuk melakukan perlindungan melalui berbagai provisi yang ada di dalam perjanjian itu. Ketika kita melakukan sesuatu, memberikan perlindungan, kita langsung melakukan merujuk kepada kesepakatan itu tadi. Nah, yang jangan sama sekali kita rekomendasikan warga kita bekerja di sana, sudahlah tidak ada peraturan perundang-undangan, tidak ada juga perjanjian. Nah, itu, dan ternyata memang di negara-negara itu yang justru banyak warga kita yang bekerja. Nah, di situ kesulitan perwakilan kita di luar negeri, itu untuk memberikan perlindungan. Nah, belum lagi ya kita maklum juga bahwa begitu banyak orang yang berkepentingan, baik yang di negara tersebut, maupun yang tadi disebut Bang Benny para tekong, apa segala macam dengan dukungan, ya itu, mafia itu tadi. Nah, jadi saya sudah melihat bahwa apa yang dipetakan oleh Bang Benny sudah sangat bagus sekali. Tinggal, nah, how-nya itu tadi. Implementasi aja. Kalau saya sih melihatnya lebih semakin jelas gitu, semakin jelas peraturannya, semakin gampang kita. Apakah itu mencari target tadi atau memberikan perlindungan. Karena pada akhirnya adalah ya boleh dikatakan dari dulu kita sangat paham persoalannya di dalam, bukan di luar sana. Di luar sana itu ya tinggal penerima kan. Apalagi perwakilan kita, mereka nggak punya kewenangan apa yang mereka, bahkan kita tidak bisa, lawyer kita yang ada di sini ya tidak bisa bekerja di sana, tidak melakukan tugasnya di sana. Ya terpaksa kita harus hire lawyers yang di sana, yang itu sesuai dengan hukum mereka. Hanya itu maksimal yang bisa dilakukan oleh perwakilan kita di luar negeri. Nggak bisa lebih dari itu. Nah, jadi hanya itu kok catatan. Kalau saya catatan saya yang bold itu ya itu tadi. Kalau memetakan gitu, negara itu tadi, cari aja negara yang memang sudah memiliki peraturan perundang-undangan. Yang kedua, harus kita ikat dengan perjanjian. Di luar itu, please, jangan. Karena itu dengan sendirinya, itu yang saya katakan tadi, tanpa kita sadari, kita melakukan pelanggaran konstitusi. Nah, lalu kemudian yang hanya bisa kita lakukan, yaitu tadi, sesuai dengan ketentuan setempat. Tidak lebih dari itu. Dan jangan harapkan kita lebih melakukan dari itu, jangan harapkan. Nah, akhirnya hanya masalah kadang-kadang karena kedekatan, karena masalah hubungan personal dengan apakah imigrasinya, apakah dengan Kementerian Tenaga Kerja mereka di sana, ya tergantunglah masing-masing. Kalau di Malaysia katakan kan lebih kepada itu hal ehwal dalam negeri, itu urusan dalam negeri, malah kadang-kadang lebih daripada keamanan. Nah, kira-kira itu hanya beberapa saya, cuma sedikit itu saja yang ingin saya sampaikan, dan saya terima kasih bahwa setidaknya ada perspektif ini dari pengalaman kami lah selama
terutama 3 tempat terakhir, Malaysia, Mesir, dan Saudi Arabia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kanda Fakir. Dia sudah menyampaikan beberapa poin, memang poin penting tentang bagaimana kita menempatkan para PNI kita di negara-negara yang sudah siap juga. Kalau negara penempatan itu belum siap, kita tentu akan memiliki masalah. Apabila terjadi masalah, akan jadi masalah gitu. Selanjutnya Mbak Anis Hidayah dari Komnas HAM. Pak Fahir tadi sudah menyebutkan ada potensi pelanggaran hak asasi terhadap rakyat Indonesia. Kemudian Bang Beni juga tadi bilang bahwa sindikat atau mafia-mafia ini juga sering berkelindan atau bersembunyi di balik backing-backing atau aparat-aparat yang ada gitu. Sejauh ini apa yang sudah dilakukan oleh Komnas HAM dan apa yang akan menjadi target Komnas HAM dalam memberikan perlindungan yang maksimal, baik pada saat proses mulai dari perekrutan hingga penempatan di luar negeri. Mbak Anis Hidayah, kami persilakan waktu dan tempatnya. Terima kasih Mas Denny, teman-teman kami, terima kasih atas undangannya. Diskusi yang baik sore hari ini. Pak Fahir yang saya hormati, senang bisa ketemu lagi Pak. Waduh, lama nggak ketemu Pak Fahir. Pak Beni, sering ketemu sama Pak Beni. Jadi kalau ada masalah pasti ada Pak Beni lah, kira-kira begitu ya. Teman-teman, saya sangat mengapresiasi forum diskusi kali ini, meskipun saya bukan KAHMI, saya diundang begitu ya. Ya, apa yang dilakukan Komnas HAM ya, bahwa orang bekerja itu kan bagian dari constitutional rights gitu, hak warga negara untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Kemudian juga di dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia dipertegas beberapa hak yang itu memang harus dipenuhi gitu ya oleh negara sebagai pemangku hak atas kesejahteraan. Hak atas kesejahteraan tidak mungkin terjadi kalau pekerjaan yang manusiawi gitu ya, yang diupah secara layak, yang bebas dari perbudakan, yang bebas dari eksploitasi, ini kondisinya tidak bisa dijamin. Kalau di dalam bahasa standar perburuhan internasional adalah decent work gitu. Jadi kerja layak. Nah, ini problem yang kita hadapi dengan pekerja kita. Sampai hari ini situasi kerja layak itu masih menjadi tantangan kita bersama. Terutama adalah pekerjaan di sektor-sektor pekerja migran yang memang berpotensi terjadinya beragam pelanggaran HAM, mulai dari hak atas keadilan, hak atas rasa aman, hak untuk bebas dari perbudakan, hak atas lingkungan kerja yang adil, ramah, dan lain sebagainya. Jadi hak-hak ini yang kemudian tidak bisa terpenuhi karena persyaratan kondisi kerja yang layak. Tadi Pak Beni sudah banyak menyampaikan, Pak Fahir juga sama gitu ya. Mestinya PR-nya harus dikerjakan dari kita dulu gitu. Saya sangat setuju gitu bahwa kita punya banyak PR. Migrasi ini sejarah yang panjang sekali. Luka bangsa begitu ya, karena mencari penghidupan yang lebih baik. Jadi orang bermigrasi secara non formal itu bahkan terjadi sejak sebelum kita merdeka. Tetapi itu baru diformalisasi ke dalam satu kebijakan, karena ini adalah forum hukum ya, undang-undang. Itu baru pada masa Orde Baru tahun 77 melalui Permenaker tahun 77. Untuk pertama kalinya migrasi itu diatur oleh negara waktu itu. Nah, permennya celakanya isinya adalah terkait dengan industrialisasi migrasi. Migrasi perlu diatur karena ada perusahaan yang akan merekrut gitu ya, di mana keuntungannya harus diatur sekian persen dan lain sebagainya. Jadi pada masa Orde Baru dari tahun 77 sampai reformasi tahun 98, produksi kebijakan migrasi itu sangat banyak
celakanya adalah paradigma kebijakannya itu jauh sekali dari standar HAM. Jadi isinya adalah soal, saya mengatakan era itu adalah era komoditisasi. Jadi watak atau politik hukumnya gitu ya, politik kebijakan migrasi dari tahun 77 sampai 98 itu adalah memang komoditas. Pekerja kita itu ditargetkan benar-benar 1 juta setiap tahun secara resmi tahun 90 gitu ya, untuk mendapatkan devisa sekian karena krisis ekonomi. Itu terjadi gitu. Bagian dari paket kebijakan ekonomi, ada perpresnya pada saat itu gitu. Nah, ini yang kemudian terus dilanjutkan begitu ya, baru kemudian reformasi 98. Pada masih 98, salah satu aspek tata kehidupan bangsa kita yang tidak direformasi adalah, atau yang terlambat direformasi adalah tata kelola migrasi. Yang pada saat itu pengiriman pekerja migran itu sudah sampai 700.000 setiap tahun. Nah, kita baru bicara reformasi tata kelola migrasi itu tahun 2006. Inpres 6 tahun 2006 tentang reformasi sistem penempatan dan perlindungan TKI. Mulai menata datanya, kebijakannya gitu ya, memandatkan ada undang-undang dan lain sebagainya gitu ya. Pasca tahun 2002 tragedi Nunukan kali itu, Pak Fahir pasti sangat mengikuti deportasi massal terhadap 200.000 orang dari Malaysia yang kemudian memicu namanya citizen lawsuit, gugatan warga negara yang waktu itu dimenangkan, kemudian pemerintah diwajibkan membuat satu undang-undang. Karena basis kebijakan migrasi saat itu sampai tahun 2022 hanya Permenaker. Kewajiban itulah kemudian direspon pada tahun 2004 dengan Undang-Undang 39 tahun 2004, penempatan dan perlindungan TKI. Tetapi undang-undang itu hanya copy-paste dari Permen waktu itu 202 tahun 2002. Nggak ada naskah akademiknya gitu ya. Sehingga itu makin melegalisasi praktek TPPO di banyak daerah gitu. Migrasi mahal gitu ya. Sehingga muncul waktu itu di awal-awal undang-undang itu adalah bagaimana ada badan khusus. Makanya waktu itu dibentuk BNP 2 TKI. Wacana tentang zero cost itu sudah lama Pak Beni, dari awal tahun 90-an belajar dari negara-negara lain. Termasuk kita mendorong Indonesia, seperti yang disampaikan Pak Fahir tadi, bahwa kita harus menetapkan satu standar untuk membangun kerjasama pelindungan yang berbasis HAM. Kita hanya menempatkan ke negara-negara yang kita punya kerjasama. Dan itu kemudian tertuang di dalam undang-undang lama sampai ke undang-undang baru, 18/2017. Tetapi Bapak Ibu sekalian, kita secara formal menempatkan sekitar 168 negara, Pak Beni saya dikoreksi kalau salah, tetapi Indonesia baru punya MOU dengan negara lain, itu 13 negara. Jauh sekali gapnya. Yang tadi Pak Fahir tekankan adalah, ya ini yang kemudian menjadi persoalan. Apa yang mau kita selesaikan secara bilateral gitu ya, basis kerjasamanya tidak ada gitu. Padahal ini mandat undang-undang. Yang terjadi adalah, ya tema diskusi kita hari ini, pekerja migran di dalam bayang-bayang ancaman. Ancamannya apa? Pelanggaran HAM, kemudian transorganized crime. Transorganized crime itu juga sangat banyak. Tidak hanya TPPO yang hari-hari ini sangat banyak kita diskusikan. Presiden bicara karena Pak Beni habis menghadap gitu ya. Kemudian ASEAN Summit juga mendeklarasikan menentang TPPO. Tidak hanya TPPO, tetapi ada narkoba di sana. Ada sekitar 70% dari 177 pekerja migran kita yang diancam hukuman mati di Malaysia itu karena kasus narkoba, terjebak narkoba. Banyak yang menjadi korban gitu. Nah, selain TPPO, narkoba juga terorisme, terjebak jaringan terorisme. Kemenlu saya kira mendokumentasikan sangat baik ya di banyak negara, terutama yang sangat menarik adalah ini justru terjadi di negara-negara sekuler. Gitu, di Hong Kong, di Singapura gitu ya. Teman-teman itu teridentifikasi gitu, terjerat jaringan terorisme gitu. Karena sistem dan tata kelola migrasi kita yang menyebabkan mereka terjebak pada transorganized crime itu gitu. Nah, ini kita tidak bisa kemudian ini salah siapa, nggak bisa.
ini sistemik ya. Jadi ada kebijakan yang lama itu berdampak, ada kebijakan baru belum diimplementasikan, lalu ada problem sumber daya manusia kita, pekerja migran kita yang sebenarnya kuncinya adalah mandat undang-undang sekali lagi menyediakan balai latihan kerja yang memadai, tetapi revitalisasi itu sampai hari ini belum berjalan. Yang baru berjalan adalah BLK swasta, yang kita tahu BLK swasta tentu standarnya kita sudah tahu mereka mementingkan makin banyak yang dilatih untuk makin dapat keuntungan. Zero cost yang menjadi mandat undang-undang, meskipun Pak Beni sudah mengeluarkan perka, itu juga belum bisa dijalankan gitu ya sepenuhnya, sehingga ini masih menjadi tantangan. Terakhir, bulan lalu satu badan dunia, Walk Free, merilis satu laporan yang sangat menarik tentang Global Slavery Index, GSI ya, tahun 2023. Posisi Indonesia itu ada di ranking 10, di mana teridentifikasi ada 1.833.000 warga negara Indonesia dalam modern slavery. Tidak hanya pekerja migran, tetapi pekerja kita yang di dalam negeri juga, yang rentan menjadi korban modern slavery. Tetapi yang menarik dalam indeks itu adalah respon pemerintah lebih baik dari laporan sebelumnya. Karena sebelumnya itu rankingnya di bawah dalam respon, sekarang sudah naik ada di sekitar 6 kalau tidak salah gitu. Digitnya sudah naik gitu. Artinya ini kan ada komitmen ya, perubahan komitmen yang lebih baik itu dalam pemenuhan hak asasi manusia pekerja kita yang keluar negeri gitu. Jadi saya memang butuh political komitmen yang kuat dari semua pihak. Lalu Komnas HAM sebagai lembaga independen punya tanggung jawab untuk melakukan pemantauan situasi asasi manusia, terutama kami memang punya fokus terhadap kelompok rentan, makanya Komnas HAM membentuk satu tim namanya tim TPPO. Kebetulan saya ketua tim TPPO di Komnas HAM sedang menyelesaikan satu laporan untuk mengidentifikasi gapnya ini ada di mana. Kita 15 tahun punya undang-undang TPPO, tetapi makin hari kerentanan masyarakat kita yang menjadi korban TPPO itu makin meningkat gitu. Nah, ini kita lagi mengecek dari sisi kelembagaan, penganggaran, koordinasi dan lain sebagainya. Mudah-mudahan ini bisa segera kami selesaikan untuk kami sampaikan nanti ke Presiden, ke Kemenlu, ke BP2MI, ke Menaker untuk bersama-sama kita dorong meskipun restrukturisasi Satgas ya dari Kemenek PPA ke Kapolri itu sudah diambil oleh Presiden atas masukan dari BP2MI. Terima kasih Pak Beni. Ini juga perlu dikawal karena sejauh ini penegakan hukum dalam kasus TPPO ini baru menyangkut orang-orang di lapangan ya, calo yang mereka tidak punya kesediaan finansial untuk memberikan restitusi kepada korban, ganti rugi. Yang sejauh ini catatan LPSK nggak sampai 20% restitusi yang diberikan kepada korban. Yang ini kemudian memicu keberulangan kasus TPPO. Karena korban begitu pulang, nggak dapat restitusi, nggak ada alternatif, ya berangkat lagi gitu. Nah, restitusi itu kan sebenarnya bisa sebagai cadangan gitu untuk bagaimana pemberdayaan ekonomi dilakukan. Kan di banyak daerah situasinya juga beda, nggak semua punya reintegrasi sosial yang bagus gitu ya. BP2MI di beberapa wilayah, karena Komnas HAM kemarin turun ke beberapa wilayah dan bertemu dengan BP2MI di beberapa wilayah, ada beberapa respon yang baik dalam pelayanan pemulangan misalnya pendataan gitu ya, yang kita selama ini juga cukup masalah gitu ya soal itu. Saya kira itu refleksi yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan kita bisa lebih banyak dalam diskusi. Saya kembalikan ke Mas Denny, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mbak Anis Hidayah atas refleksinya dan pandangan dari Komnas HAM apa saja yang menjadi poin-poin penting di dalam memberikan perlindungan terhadap pekerja migran kita. Saya mendapati banyak catatan, senang sekali tadi banyak progres yang disampaikan oleh Pak Beni Ramdhani terkait dengan masih adanya persoalan di bidang penegakan hukum, apakah lembaga ini nantinya akan punya PPNS atau tidak, atau hanya menjalin kerjasama dengan pihak kepolisian ataupun penegak hukum lainnya, bagaimana melakukan preventif kontrol terhadap P3MI atau mungkin dulu dikenal dengan PJTKI ya Pak. Nah,
Nah, jadi bagaimana kontrol-kontrol itu dilakukan? Tadi ada yang main dua kaki, sudah teridentifikasi semua oleh Pak Beni Ramdhani. Terus juga dari aspek perlindungan warga negara Indonesia di luar negeri, Bapak Fahir tadi sudah menjelaskan mengenai bagaimana juga sistem di negara setempat dan perjanjian. Mungkin untuk pekerja, ya maaf saya masih menggunakan istilah yang skill, yang non skill gitu Pak Fahir. Beberapa pekerja migran kita banyak juga yang karena penempatan perusahaan nasional di luar negeri ataupun juga perusahaan nasional kita yang berinvestasi di luar negeri mungkin tidak ada masalah karena memang cenderung skill, misalkan mereka di level manager atau ahli, persoalan-persoalan pelik masalah PMI ini tidak begitu menonjol. Cuma memang untuk negara-negara yang mempekerjakan tadi seperti Mbak Anies sampaikan untuk industrialisasi, terus kemudian yang tidak terkontrol oleh negara setempat juga penggunaannya itu pasti akan pelik. Baik para peserta webinar kita sore ini, kita ada waktu 35 menit ke depan. Saya sebenarnya pengen merangkum semua pertanyaan teman-teman kepada ketiga narasumber kita. Di sini rata-rata para peserta kita adalah lawyer ini kebanyakan, Ibu Mbak Anies, Pak Beni, dan Pak Fahir. Nah, dan juga kemudian juga aktivis di lembaga-lembaga NGO juga banyak. Nah, ini tentunya kaitannya akan lebih banyak persoalan hukumnya. Nah, kepada teman-teman, untuk pertama kali saya beri kesempatan 3 penanya dulu, langsung saja untuk ke seluruh narasumber kita. Yang akan bertanya, silakan Bapak Ibu sekalian, jika ada yang ingin menanyakan atau mendalami apa yang disampaikan oleh para narasumber kita. Bang Azhar, silakan, saya persilakan ke Bang Azhar untuk mengambil. Ya, terima kasih, Mas Denny. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Beni yang saya hormati, Ketua BP2MI, senior Pak Fahir tadi, terus sahabat kami dari Komnas HAM. Sebenarnya tadi sudah terjawab apa yang disampaikan oleh Pak Beni dengan pemaparan yang sangat luar biasa. Jadi pertanyaan saja hanyalah ditujukan kepada Pak Beni. Karena ini berdasarkan pengalaman saya yang beberapa hari ini yang sudah kami alami, adalah kami beberapa waktu yang lalu, seperti tadi saya sampaikan di awal sebelum kita memulai webinar ini, jadi beberapa waktu yang lalu kami diminta oleh salah satu agen untuk mendampingi permasalahan hukum di Polresta Palembang. Nah, begitu kita di sana telah lakukan pemeriksaan karena memang ini tidak cukup bukti untuk dilakukan penahanan terhadap agen ini, sehingga ini dilepas dan ini sudah prosesnya sampai sekarang masih sedang berproses untuk mencari bukti baru. Akan tetapi setelah ini, pada waktu itu kita tidak memahami betul bagaimana kompleksnya permasalahan korban daripada TPPO ini, bagaimana mereka diperlakukan sebagai pekerja yang tadi non-skill, kalau boleh saya bilang seperti itu, yang banyak menjadi korban seperti ini. Tapi kalau pekerja yang skill, ini tentu sampai sekarang kita belum mendengar ada permasalahan serumit yang dialami oleh pekerja yang non-skill ini tadi. Nah, terus yang kedua, setelah kita kejadian pada beberapa hari itu, hari kedua kita kebetulan ini masih anak angkat saya sendiri, ini keluarganya nih minta tolong dengan kita, menghubungi kita mohon bantuan karena sudah beberapa tahun ini bekerja melalui agen yang sampai sekarang belum jelas kami ketahui. Pada waktu itu beberapa orang, hampir 12 orang, dan itu berangkat ke Kamboja.
Nah, ada temannya menurut info yang dia terangkan dengan kita, bagaimana perlakuan sadis yang mereka terima di negara tempat mereka bekerja. Mereka dipaksa untuk melakukan penipuan dan kerja-kerja yang menurut keterangan yang dia berikan kepada kita bahwa apabila mereka tidak melakukan itu, mereka akan melakukan siksa. Dan itu ada beberapa teman mereka yang sampai saat ini itu ada yang mohon maaf, ini masih nanti akan kami sampaikan langsung Pak Beni. Ini sampai meninggal dunia itu disiksa ya, dan sampai sekarang mungkin nanti kami akan tetap melakukan koordinasi dengan Pak Beni nanti sampai permasalahan ini mendapat ada titik terang nantinya. Nah, permasalahan ini terus berlanjut dan kami pengen bahwa teman-teman mereka ini nantinya akan mendapat bantuan dari BP2MI dalam hal supaya kita dapat memulangkan beberapa teman-teman yang memang masih berada di sana dan keberadaannya masih berada di Kamboja, dan ini pada agen-agen yang tidak jelas di Kamboja. Nah, terhadap masalah ini ada beberapa hal barangkali yang akan kami sampaikan nanti secara ini, tapi pertanyaan kami hanya pada Pak Beni selaku Ketua BP2MI, ya, kami apa yang akan kami tanyakan ini adalah upaya yang akan dilakukan ke depan oleh BP2MI dalam rangka untuk memulangkan pekerja migran korban TPPU ini, yang jelas-jelas ini menurut informasi yang kami terima secara langsung dari korban yang mengalami langsung ini jelas di-backingi oleh oknum-oknum yang seperti Pak Beni jelaskan tadi. Nah, langkah apa yang akan dilakukan BP2MI terhadap begitu kuatnya oknum-oknum yang melindungi ini? Barangkali ini saja dari kami, langkah ke depan apa yang akan dilakukan oleh BP2MI. Itu saja, singkat saja. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Bang Azhar. Beliau ini dari Sumatera Selatan. Pak Masteng, silakan. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Akhir dan Mbak Anis serta teman-teman yang lainnya. Terima kasih moderator. Ada dua saja. Yang pertama, izin Pak Beni, kalau memang direstui, mungkin ini sudah seyogyanya MN kami harus mengambil inisiatif untuk kemudian bisa bersama-sama dengan BP2MI untuk kemudian mengurai masalah-masalah yang tadi disampaikan oleh Pak Beni. Karena tentu Menko Polhukam itu adalah kami, Menko PMK itu adalah kami, kan begitu ibaratnya, sehingga kalau kemudian kami ini bisa menjadi inisiasi untuk kemudian kita bicara merah putih, tentu ini harus kemudian ditegakkan dan ditata ulang. Ini mungkin Mas Rifki bisa ngambil inisiasi, termasuk bidang hukum bisa kemudian berinisiasi, kita datang ke BP2MI, kemudian Pak Beni bisa menyampaikan fakta-fakta seperti apa dan langkah-langkah yang bidang hukumnya kami membantunya seperti apa. Itu yang pertama. Yang kedua, tentu Pak Beni juga harus jujur menyampaikan tentang data Pak Beni. Saya khawatir penyalur-penyalur PJTKI itu juga kami Pak Beni. Ya. Nah, ini ya. Bahaya, Bang. Saya khawatir banyak itu. Pak Akhir, Mbak Anis, meskipun Mbak Anis ini bukan kami ya, tapi bahwa kami terhormat bisa silaturahim dengan Mbak Anis. Ini yang harus jujur, sehingga tugasnya Mas Rifki kembali untuk kemudian kami ya jangan gitu dong, yang prosedural dong. Karena apa? Ini kan bagian kemudian kita menjaga harkat dan martabat kita sebagai bangsa Indonesia, kan begitu. Ini usulan kami, Mas Rifki, kalau nanti diizinkan kami follow up untuk bisa silaturahim ke kantor BP2MI secara resmi, yang kemudian berbuat apa yang tadi disampaikan Pak Beni bisa kemudian menjadi faktor pengurai. Itu Pak Deni. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Mas Muhammad Iqbal. Mungkin ada yang ingin didalami dari ketiga narasumber kita. Waktu dan tempat saya persilakan. Mas Iqbal. Oh, siapa saya? Atau Mas Ya. Iqbal yang mana nih? Ya, Iqbal, Muhammad Iqbal. Oh, Ya.
Saya cukup mendengar saja, sudah oke. Nah, sudah oke. Iya, sudah Baik, oke. kita langsung dapat tanggapan saja dari narasumber kita, biar penjelasan dari para narasumber kita ini semakin tajam dan bisa kita pahami secara lengkap. Waktu dan tempat kepada Pak Beni, Pak Fahir, dan Mbak Anis nanti secara bergantian untuk memberikan tanggapan. Terima kasih. Terima kasih moderator. Saya ingin mengomentari yang disampaikan oleh Kakanda Muhammad Fahir. Saya setuju dan saya orang yang tidak ingin Kemlu itu mengambil posisi sebagai tukang cuci piring. Karena sesungguhnya kejahatan TPPO ini penyelesaiannya harus dari hulu. Ya. Jadi jangan pernah kita memberikan beban yang sangat berat Kemlu yang memiliki urusan-urusan bernegara yang lainnya yang maha penting kemudian diganggu hanya untuk urusan penanganan kasus yang ditangani oleh PMI, kemudian penyiapan pengacara jika bermasalah hukum, koordinasi dengan keimigrasian setempat atau otoritas negara setempat, kemudian melakukan pemulangan. Ya. Nah, penyelesaian dari hulu ini menjadi penting. Siapa yang akan melakukan itu? Ini adalah kerja-kerja kolaboratif, sinergi, dan membangun sekutu yang sangat kuat. Tawaran Mas Teng saya tertarik. Memang BP2M membutuhkan sekutu yang memiliki komitmen kuat pada merah putih, ya karena yang kita hadapi ini kekuatan besar, pemilik modal kapital, sehingga saya pernah guyon dengan salah satu petinggi Polri, jika seandainya saya diberikan kewenangan untuk memiliki pistol, saya garansi 1000% saya isi dengan peluru penuh, dan setiap satu peluru itu saya bisa tembakan di setiap kepala para bandit, mafia, dan sindikat penempatan ilegal. Karena saya merasa ya tadi gugus tugas mandul, gugus tugas tidak efektif, kemudian negara seolah-olah kalah dan tidak berdaya menghadapi para sindikat dan mafia ini. Nah, kalau kita bisa bersekutu, ya mengurai masalah secara holistik, kemudian mengambil inisiasi dan langkah-langkah tidak hanya bagi penguatan, tapi siapa melakukan apa, kemudian perang semesta dan bersama apa yang harus kita kerjakan. Ini positif bagi kita ya, dan saya tentu menyambut baik Mas Teng dan juga kakanda kami yang ada di kami dan juga teman dan sahabat yang lainnya. Terkait Kamboja, Kamboja ini bukan negara penempatan, Pak. Jadi apapun mereka jika beralasan bekerja ke Kamboja itu sudah dipastikan ilegal. Thailand ilegal, Myanmar ilegal. Karena terkait negara penempatan, ya kita menempatkan pekerja ke negara mana itu bukan kewenangan BP2MI. BP2MI itu hanya penyelenggara penempatan yang kewenangannya pun terbatas. Nah, keputusan negara mana kita bisa menempatkan pekerja migran itu ada di Kemnaker melalui keputusan Dirjen Bina Penta per hari ini 83 negara. Saya setuju catatan Kakanda Muhammad Fahir. Ya ini kritik juga bagi negara atau teman-teman naker. Bayangkan ada negara yang hari ini kita tidak memiliki perjanjian penempatan. Tapi kita menempatkan, termasuk Singapura. Saya mengatakan dalam satu forum resmi, negara terlibat dalam penempatan ilegal. Nah, BP2MI tentu hanya tunduk pada ketika naker menetapkan Singapura sebagai negara tujuan. Tapi tidak ada perjanjian dengan negara tersebut. Bahkan ada negara-negara yang menjadi tujuan penempatan, yang MOU-nya sudah habis, dan belum diperbaharui. Ini kan lucu kita bernegara ini. Nah, mudah-mudahan ini jadi catatan juga bagi teman-teman ya kementerian lembaga termasuk Naker, termasuk Pak Muhammad Fahir. BP2MI pernah mengusulkan 18 negara penempatan untuk skema G2G. Bapak-bapak, sahabat-sahabat, kalau melihat penempatan G2G hari ini itu sudah terjadi perubahan besar. Tidak ada negara penempatan, saya garansi 1000%, saya bisa pertaruhkan leher saya, yang ketika berangkat mereka sekarang ya dilepas oleh presiden, dilepas oleh Menko, dilepas oleh para pejabat negara, anggota DPR, menteri, dan orang-orang penting di Republik ini. Negara lain tidak melakukan itu. Pekerjanya termasuk Filipina berangkat ya berangkat. Kemudian mereka menginap 2 malam di hotel bintang 4 yang dibiayai oleh BP2MI. Mereka menggunakan uniform sekarang, ya kemeja putih, dasi, kemudian jaket. Yang mimpi saya melepas mereka itu seperti melepas kontingen Olimpiade atau Asian Games. Karena sama, mereka ambasador. Mereka tuh duta negara sehingga perlu mendapatkan perlakuan hormat negara. Perubahan besarnya sudah seperti itu. Mereka punya launch ya di 8 bandara internasional sekarang. Mereka tidak terlantar lagi di bandara menunggu jam penerbangan yang mungkin masih lama atau menunggu keluarga jemput ketika mereka tiba di tanah air.
Bahkan mereka punya fast track. Fast track itu jalur khusus imigrasi yang saat ini jalur khusus ini hanya dinikmati oleh ofisial diplomatik. Ya, siapa duta besar, orang-orang penting di Republik ini, anggota DPR, para menteri, orang-orang terhormat lah. Walaupun yang melewati jalur itu mereka yang bergelar terhormat tidak sedikit juga menjadi yang terhina karena korupsi dan maling uang rakyat misalnya ya di negara ini. Tapi PMI sekarang mendapatkan fasilitas itu, fast track jalur khusus yang tidak boleh dicampur dengan penumpang umum. Ya. Dan berbagai hal-hal lainnya yang negara memang hadir memberikan penghormatan yang sangat besar kepada PMI, diperlakukan mereka sebagai duta, sebagai ambasador, bahkan mereka berangkat dibekali kredensial letter. Kredensial letter ini surat kepercayaan negara yang di Republik ini dalam usia 78 tahun itu hanya bisa dipegang oleh duta besar. Menteri ke luar negeri, anggota DPR ke luar negeri, kepala daerah tidak bisa memegang kredensial letter. Hanya duta besar. Sekarang tidak hanya duta besar, tapi pekerja migran Indonesia. Nah, ini yang resmi, tapi kita diganggu terus oleh penempatan ilegal, yang ini menjadi problem yang sangat serius, dan sialnya, tadi, saya tidak pernah menggunakan sayangnya, sialnya penempatan ilegal ini dibackingi oleh oknum-oknum yang memiliki atributif kekuasaan. Saya beruntung punya seorang Menko Polhukam, tadi disebut beliau adalah kami, hanya karena dengan meminjam tangan beliau, kekuasaan yang ada pada diri beliau, 3 tahun saya menyuarakan tentang kejahatan ilegal, TPPO, saya menunjuk hidung oknum-oknum yang terlibat itu. Tidak ada lembaga-lembaga negara yang peduli terhadap masalah ini. Kecuali setelah itu disuarakan oleh Menko Polhukam, kecuali setelah itu dirapatkan oleh Menko Polhukam, kemudian tiba ya sampai kepada Presiden pada tanggal 30 Mei, dan Presiden mengambil keputusan yang sangat revolusioner ya dengan menggantikan posisi ketua harian kepada kepada Pak Kapolri. Catatan lainnya, Bapak Ibu, ini ada yang lebih memiriskan. Selama ini kalau kita mendengar ada perahu tenggelam dari Kepri dalam upaya meloloskan beberapa orang yang diselundupkan atau diberangkatkan tidak resmi, kemudian perahunya tenggelam dan meninggal. Selama ini berpikir kita itu adalah kecelakaan. Saya punya hasil investigasi yang dipimpin oleh deputi saya, Irjen Polisi Ahmad Gartiko. Saya berani garansi leher saya, jika ada perahu yang tenggelam yang mengangkut anak-anak bangsa yang akan diselundupkan ke Malaysia, itu bukan kecelakaan, tapi itu modus kejahatan. Luar biasa, hanya untuk meloloskan 2-3 perahu yang lain agar dia lolos, 1 perahu ditenggelamkan, agar aparat Malaysia, kemudian aparat Indonesia itu hanya fokus kepada perahu yang tenggelam. Sudah sedemikian jahatnya, yang kemudian negara melakukan pembiaran, tidak melakukan upaya-upaya preventif, pencegahan, dan tidak sungguh-sungguh dalam melakukan penegakan hukum. Tapi kuncinya sekali lagi, ini masalah holistik. Ya. Misalnya, saya setuju dengan Mbak Anies. Mbak Anies, kita ini diberikan undang-undang yang menjadi pemanis. Ya. Pekerja migran Indonesia tidak dapat dibebani biaya penempatan. Duitnya nggak ada. Kalau negara konsisten dengan undang-undang bahwa setiap PMI yang kompeten, yang telah dipersiapkan, memiliki keahlian, keterampilan, ya, dan mereka bekerja di sektor formal, katakan ya, suatu saat semua bisa menggeser dominasi informal, dibiayai oleh negara agar mereka tidak terjerat ijon rente, tidak terjerat ya untuk menjual harta keluarga, harusnya ini yang akan mendorong masyarakat yang akhirnya memilih secara resmi dan tidak lagi tergoda dengan cara-cara pemberangkatan tidak resmi. Tapi negara juga tidak konsisten, uang ini nggak ada. Saya secara matematik pernah menghitung kalau negara menyiapkan uang 30 juta bagi setiap PMI yang kompeten, ya agar mereka dibebaskan dari biaya paspor, biaya visa, biaya pendidikan dan pelatihan, kemudian medical check up, tes psikologi, kemudian juga tiket pesawat untuk mereka terbang. Kalau 270.000 per tahun yang berangkat dikali 30 juta, negara hanya mengeluarkan uang kurang lebih 8,3 triliun. Tapi PMI mengembalikan uang ke negara setiap tahun 159,6 triliun. Pak Moderator, PMI ini penyumbang devisa terbesar kedua pada negara ini setelah sektor migas. 159,6 triliun. Bayangkan pelitnya negara ini. PMI menyerahkan uang 159,6 triliun, tapi untuk membiayai mereka gratis 30 juta per PMI, yaitu 8,2 triliun. Negara tidak mampu menganggarkan itu. Jangankan itu, BP2MI bertugas menjemput jenazah dengan ambulan. Jenazah harus tiba di rumah keluarga duka. Tadi angkanya 2.000 dalam 3 tahun.
Ambulan pun kita nggak punya, Pak. Nggak disediakan oleh negara. Ambulan kita kontrak, kita sewa. Bayangkan, pelitnya negara ini. Dan tidak sungguh-sungguhnya negara ini memberikan pelindungan kepada PMI, termasuk mereka yang sudah meninggal. Yang sakit, tadi 3.500. Ternyata itu juga tugas kita, Pak. Pemulangan tugas Kemlu, termasuk tiket pesawatnya. Tiba di Indonesia, tadi yang cacat secara fisik, depresi ringan, depresi berat, hilang ingatan. Kita rujuk ke rumah sakit. Kita harus biayai hingga sembuh. Setelah sembuh tiket pesawatnya kita adakan juga untuk mereka. Dan kita berhutang setiap tahun ke Rumah Sakit Polri 2-3 miliar. Lembaga negara BP2MI berhutang kepada lembaga lainnya setiap tahun dalam penanganan pekerja kita yang sakit. Bisa dibayangkan. Politik anggaran yang tidak serius, ya, dan tentu kita ingin sebetulnya tata kelola ini lebih baik, dan penguatan berbagai regulasi, kewenangan, dan politik anggaran mau tidak mau ini harus dilakukan. Kuncinya adalah komitmen. Komitmen penyelenggaraan negara. Jika kita curiga dan tidak mungkin mereka melakukan secara konsisten, maka kekuatan sipil sebetulnya yang kita butuhkan. Termasuk sahabat-sahabat ya dari kami untuk melakukan kontrol terhadap penyelenggaraan negara yang dilakukan kepada pejabatnya. Demikian. Baik Pak Beni, catatan yang penting itu tadi, terutama yang terkait anggaran. Ini ada presidium kami yang juga anggota DPR. Semoga menjadi notis yang berarti bagaimana ini bisa juga politik anggaran bisa dijalankan untuk perbaikan pekerja migran kita. Pak Fahir, silakan untuk memberikan tanggapan ya tadi terkait apa bedanya memberikan perlindungan untuk negara-negara yang menerima PMI kita yang skill dan non-skill atau di sektor formal atau informal itu tadi. Dan juga tanggapan atas apa yang disampaikan oleh Mbak Anies dan juga Pak Beni. Silakan. Terima kasih. Saya juga sependapat. Ini kayaknya tindak lanjutnya. Ini yaitu tadi pelaku, law enforcer, itu bicaralah. Difasilitasi oleh KAHBI. Jadi yang saya maksud pelaku itu ya ikut-ikut di dalam pengerah gitu. Kira-kira seperti itu. Karena itu nggak bisa dihindari. Kalau mau berubah mindset-nya, ya itu tadi yang Mbak Anies katakan, rubah mindset dari komoditi menjadi orang yang memberi, orang yang berkontribusi. Ini kan sebenarnya ini kan kalau mindset-nya belum berubah komoditi, kenapa saya katakan belum berubah komoditinya? Karena kita katakanlah undang-undang atau negara masih memberikan peluang buat mereka-mereka yang mengerahkan tenaga. Dan dia mengambil keuntungan dari itu. Kalau umpamanya diambil alih semuanya oleh pemerintah, persoalan mungkin lebih enak. Jadi kalau masih ada perusahaan yang kemudian ya menjadi agent dan lain sebagainya, sulit kemudian kita memberikan jaminan bahwa perlakuannya kira-kira tidak seperti komoditi. Itu catatan. Jadi saya sependapat harus bicara gitu, harus diajak bicara mereka itu. Dan saya pernah menyampaikan ini kepada ya, tapi kita selalu kalau Kemlu tuh orangnya agak etis lah bicara. Dalam pengertian kita nggak blunt ya. Ya, kita lebih berkomunikasi lebih pada informal. Sudahlah, ambil alih saja oleh pemerintah. Tidak ada lagi orang swasta di situ. Once ada orang swasta di situ, pasti pendekatannya adalah keuntungan. Nah, ketika keuntungan, mindset komoditinya ada. Itu loh, ada. Jadi yang gampang sebenarnya seperti itu. Nah, apakah ada perbedaan antara skill dan non-skill? Buat kami di perwakilan, itu kami tidak membedakan. Once mereka adalah orang yang dilindungi, ya kita lindungi. Mereka warga negara Indonesia. Terus terang, ya istri saya pernah mengatakan itu waktu dia sebelum ke Kuala Lumpur, rambutnya masih hitam. Ketika
3 tahun di Kuala Lumpur putih semua rambutnya. Karena apa? Setiap hari kita di situ, saya tuh dakdikduk. Ini hari ini apa lagi yang harus kita hadapi? Hari ini berita apa lagi tentang warga kita? Karena itu tiada hari tanpa berita di sana itu. Jadi, dan selalu ada persoalan. Kita tutup mata saja, di depan kita tuh sudah persoalan. Gitu. Nah, itu yang saya bilang tadi. Kenapa saya memberikan perbandingan Provinsi Gorontalo punya gubernur sampai RT RW, sementara kita di Kuala Lumpur sekarang ini kan berapa? Kita hampir punya 5 konsulat jenderal di sana itu. Menangani, saya nggak tahu berapa sekarang ini warga kita di sana. 1/10-nya warga Malaysia bisa. Dan berapa yang kemudian non prosedural unit? Kita ini berbatasan kok. Orang jalan kaki aja bisa nyampe ke sana. Nunukan itu tadi Mbak Anies menyebut nunukan itu mengeluarkan KTP, saya nggak tahu berapa puluh ribu dia per bulan itu. Nah itu kan sebenarnya sudah bisa dipetakan tadi Bang Benny sudah mencoba memetakan itu semua. Nah tinggal ya itu tadi pertama soal mindset kita, kalau umpamanya itu diambil alih oleh pemerintah sangat baik sekali karena kita tinggal menuding pemerintah kalau sekarang. Yuk nggak benar tuh mengirim tenaga kerja katakanlah seperti itu. Tapi kalau sekarang ini kita masih ada itu kan dia itu pengerah tenaga kerjanya, ada agent-agent. Nah tentu siapa sih yang paling banyak mengambil keuntungan dari proses ini semua? Ya kita juga tahu. Makanya banyak backing dan lain sebagainya. Nah jadi mindset itu yang harus kita, kalau mau mindset berubah, ya udah mindsetnya yang harus dirubah gitu. Balik lagi yang saya bilang, tanpa kita sadari, ya bisa jadi kita juga sadar sih tahu bahwa kita melanggar konstitusi. Karena alinea 4 itu buat kita di Kementerian Luar Negeri adalah kayak Bible gitu. Pokoknya siapapun di luar negeri, apapun statusnya, itu adalah tanggung jawab kita memberikan perlindungan. Terserah semaksimal apa bisa kita lakukan perlindungan itu. Alhamdulillah sekarang banyak sekali perbaikan, antara lain yang dulu menjadi tanggung jawab, let's say konsorsium, soal asuransi, katakanlah seperti itu. Asuransi kesehatan, kalau mereka nanti bermasalah secara kesehatan, maka asuransi konsorsium inilah yang kemudian menjamin kesehatan. Itu semua diambil alih oleh pemerintah melalui perwakilan kita di luar negeri. Mereka di rumah sakit, kita yang harus bayar. Dipulangkan, kita yang harus bayar. Yang sebenarnya itu adalah tanggung jawab dari konsorsium. Tetapi itu adalah dulu ya, saya tidak tahu sekarang ini bagaimana kemajuan apa yang sudah. Tapi yang jelas, alhamdulillah artinya ketika bermasalah, kita selalu memberikan jaminan mereka bisa dipulangkan. Ya itulah, seperti itu yang saya lihat kemajuan-kemajuan. Jadi tadi saya sependapat dengan Bang Yuniarto, udahlah, ini orang-orang KAHMI yang berkecimpung atau stakeholders-nya di situ, udah kumpulin aja mereka itu. Ayo, yuk cari solusi nih, salah satu kontribusi KAHMI, kira-kira begitu. Terima kasih. Terima kasih Pak Fahir, sebuah pandangan, satu sudut pandang yang brilian. Sebagai orang yang berpengalaman mengatasi persoalan-persoalan PMI kita atau bahkan lebih luas lagi ke persoalan perlindungan warga negara Indonesia. Kata-kata penting tadi itu soal mindset itu memang menjadi kata kunci. Apa jadi yang tadi oleh Pak Benny dipaparkan, intisarinya ke situ. Nah, bagaimana tinggal Mbak Anies ini kemudian mensupport kedua tokoh kita, senior-senior kita di Kemenlu maupun di BP2MI. Monggo, waktu kita kebagian sedikit, nggak apa-apa Mbak Anies ya, sisa 5 menit ya. Oke. Baik, terima kasih. Silakan Mbak Anies. Ya, untuk TPPO kita sebenarnya punya alat perang yang sudah memadai ya, undang-undang TPPO, meskipun memang ada beberapa kelemahan ya, tetapi dengan sanksi yang ada di undang-undang TPPO, termasuk diperberat untuk aparat negara, copot jabatannya, tambah 1/3 dan lain sebagainya, itu kan luar biasa gitu, extraordinary. Tapi pasukan perangnya ini menurut saya yang mesti diperbanyak,
termasuk dari aspek tadi sumber daya manusia, komitmen gitu ya, dan punya paradigma yang sama gitu untuk hak asasi manusia gitu. Nah, apalagi kalau kita membaca gitu ya laporan dari FATF ya, Financial Flows from Human Trafficking Report gitu ya. TPPO itu kan merupakan kejahatan paling besar menghasilkan keuntungan di seluruh dunia. Jadi per tahun itu diperkirakan estimasi keuntungannya itu adalah 150.000,2 miliar USD gitu. Jadi US dollar. Jadi ini besar sekali keuntungannya. Makanya saya ingin mengatakan bahwa tidak cukup hanya menerapkan pidana saja, tetapi ini juga membutuhkan TPPU gitu. Jadi tindak pidana pencucian uang. Karena apa? Ini yang terlibat, ini kan banyak kemudian memanipulasi bisnis TPPO-nya gitu. Sehingga membutuhkan peran-peran teman-teman PPATK untuk memastikan keuntungannya ini mengalir kemana. Baik itu secara individu maupun kelembagaan. Karena di dalam Undang-Undang TPPO, pelaku TPPO itu kan individu dan kelembagaan gitu, badan hukum gitu. Jadi bisa korporasi, bisa oknum aparat negara kan gitu. Dan itu kan menjadi tren di seluruh dunia. Sehingga ini yang saya kira pengembangan penegakan hukum dengan TPPU inilah gitu ya yang bisa menjadi salah satu alternatif bagaimana penegakan hukum ini bisa mengungkap siapa di balik ini semua gitu. Karena kalau merunut ya apa yang disampaikan Pak Beni dan Pak Fahir tadi kan jelas sebenarnya siapa yang terlibat, bocornya di mana, mulai dari penerbitan dokumen, meloloskan orang yang nggak proper, kemudian melindungi yang harusnya dihukum dan lain sebagainya. Itu kan dari sisi rantainya itu kan jelas gitu. Tetapi karena hanya menggunakan kadang-kadang persepsi di antara aparat penegak hukum ini juga tidak semuanya mau menggunakan TPPO. Hasil kajian terbaru dari IOM itu adalah juga ada kepentingan untuk menggunakan regulasi lain. Misalnya undang-undang keimigrasian, jatuhnya adalah people smuggling dan itu pidananya lebih ringan daripada TPPO gitu. Jadi ini juga saya kira penting begitu ya. Bagaimana undang-undang TPPO ini benar-benar dioptimalisasi gitu sebagai alat perang kita, penegakan hukumnya didorong. Mudah-mudahan di bawah Satgas Kapolri ini bisa melihat gitu ya TPPU-nya gitu sehingga aliran transaksi keuangan yang besar sekali tadi itu bisa diidentifikasi gitu ya, tidak hanya pelaku-pelaku lapangannya gitu. Kemudian yang kedua menurut saya juga penting adalah bahwa kadang-kadang kita lupa modus TPPO ini itu terlembaga gitu. Jadi ada yang bahkan lewat bursa kerja, ada yang modus umroh haji, itu ada gitu. Nanti kemudian disalurkan ke negara konflik gitu ya. Modusnya umroh haji tetapi kemudian disalurkan ke negara konflik. Kenapa? Mengirimkan orang untuk diperdagangkan ke negara konflik, satu orang itu minimal 400 juta. Satu orang gitu. Jadi ini juga yang mesti kita semua sadari bahwa gitu ya, tadi gitu, hanya dengan kita menggunakan perspektif TPPU gitu ya, dalam penegakan hukum kita bisa kira-kira memutus gitu ya, mata rantai siapa gitu yang tadi disampaikan Pak Beni, yang tadi disampaikan Pak Fahir, dan tentu saja literasi tentang TPPO bagian dari literasi HAM harus terus kita dorong karena di banyak daerah hasil kajian temuan sementara Komnas HAM kemarin ada loh, banyak loh kabupaten itu yang ada satgasnya gitu ya, tetapi anggaran sosialisasinya nol. Ya mau sosialisasi dari mana gitu? Itu di tingkat kabupaten gitu. Jadi mau bagaimana kalau bahasanya Pak Beni kan mandul gitu. Jadi ibaratnya adalah satgas itu motor gitu ya, bagus gitu ya, kendaraan yang bagus tapi mogok gitu. Jadi bensinnya nggak ada, juga nuntun malah ngerepotin gitu. Nah, ini kan mesti direformasi juga gitu. Jadi itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Anis. Bapak Ibu sekalian, para narasumber yang terhormat, akhirnya kita sampai di ujung acara kita, tapi
pembicaraan kita sore ini sangat bermanfaat, memberikan wawasan, dan juga mungkin insya Allah ini akan kami jadikan masukan ke presidium kami untuk ditingkatkan pembicaraan ini seperti yang tadi diusulkan dan juga diterima oleh para narasumber kita, agar ada satu kesepahaman baru bagaimana mengatasi dan memperkuat apa yang sudah dilakukan oleh PP2MI, Kemenlu, dan Komnas HAM ini. Semoga acara sore ini menjadi manfaat yang berarti buat kita. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada aplaus untuk Terima kasih semua, Mbak Anis, terima kasih. Terima kasih Pak Ben, Pak Muhammad Fahmi, Pahit. terima kasih. Sehat-sehat. Mas Asar, semua. Ya. Terima kasih. Terima Pak Fahir, terima kasih. Mas Beni, Mbak Anis, terima kasih. kasih. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum. Ketemu lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Moderator, saya serahkan kembali ke Mas Sumi. Silakan Mas Sumi. Monggo diatur. Ini Pak Presidium kemana nih Pak Presidium? Langsung Mas Deni lah ambil alih sampai akhir. Ya udah teman-teman sekalian. Thank you Mas Deni Terima ya. kasih atas partisipasinya, lumayan sore ini. Ya. Ini info yang bagus, apalagi usulannya Pak Masteng. Ini kayaknya sesama warna kunyit ini udah koordinasi kayaknya ini. Mas Masteng langsung follow up lah. Kita silaturahmi ke BP2 gitu. Apa yang bisa memperkuat BP2MI kan. Mumpung Mas Rizky juga lagi gairahnya lagi tinggi beliau. Jadi Pak Masteng ini perlu supportnya nih. Iya benar. Kita bisa support Mas Masteng itu. Ya. Yang penting Mas Sumi tidak mengasumsikan kita ini pertemuan Waketum dengan Ketua DPD kan. Oke, siap ya. Terima kasih teman-teman Siap. semua ya. Thank you Mas Deni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.